Alana Wijaya adalah pewaris tunggal Wijaya Corp, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari properti hingga teknologi. Di usia 26 tahun, ia telah menjadi CEO yang cerdas dan visioner, dihormati di dunia bisnis. Namun, di balik kesuksesan dan kemewahan yang dimilikinya, Alana merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, cinta yang tulus. Sejak kecil, ia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mendekatinya hanya karena harta. Setiap pria yang tertarik padanya, pada akhirnya selalu lebih tergiur dengan statusnya dibandingkan dirinya sebagai pribadi. Ia lelah dengan hubungan yang hanya berdasarkan kepentingan. Suatu hari, dalam sebuah acara pesta bisnis yang dihadirinya, ia mendengar percakapan sekelompok pria muda dari keluarga kaya. Kalau mau dapat istri yang kaya, gampang. Dekati saja anak-anak konglomerat. Mau wajah biasa pun, asal punya warisan triliunan, siapa yang nolak? Mendengar itu, hati Alana semakin yakin. Ia ingin menemukan cinta yang sejati, bukan karena uang atau statusnya. Malam itu, ia duduk di balkon apartemen penthouse-nya yang menghadap ke gemerlap kota. Ia memikirkan sebuah ide gila. Bagaimana jika ia hidup seperti orang biasa? Bagaimana jika ia menyembunyikan identitasnya dan mencoba mencari cinta dalam kesederhanaan? Keesokan harinya, ia mengambil keputusan besar. Ia meminta sekretaris kepercayaannya, Livia, untuk merahasiakan identitasnya. Ia juga menyewa sebuah kamar kos kecil di daerah pinggiran kota, membeli pakaian sederhana, dan mengubah penampilannya menjadi lebih sederhana, tanpa make-up tebal, tanpa perhiasan mewah. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Lani, seorang gadis yatim piatu yang bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket kecil di kawasan itu. Dengan identitas barunya, ia siap menjalani kehidupan sederhana dan mencari seseorang yang mencintainya bukan karena kekayaannya, tetapi karena dirinya sendiri. Tidak lama setelah itu, ia bertemu dengan seorang pria bernama Rama, seorang pekerja biasa yang hidup sederhana, tetapi penuh semangat dan tanggung jawab. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan dengan Rama, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai teknisi di sebuah bengkel, Alana, atau yang kini dikenal sebagai Lani, merasa bahwa ia telah menemukan pria yang benar-benar tulus mencintainya. Rama bukan pria kaya, tetapi ia pekerja keras dan selalu berusaha membahagiakan Lani dengan caranya sendiri. Tanpa ragu, Lani menerima lamaran Rama. Mereka menikah dalam acara yang sederhana, tanpa pesta mewah, tanpa tamu-tamu dari kalangan elit, dan tentu saja tanpa kehadiran keluarga Lani yang sesungguhnya. Pernikahan itu seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan, tetapi justru menjadi awal dari penderitaan Lani. Sejak awal, Busari, ibu Rama, sudah tidak menyukai Lani. Baginya, menantu idaman adalah wanita dari keluarga kaya, atau setidaknya memiliki pekerjaan yang bisa membantu keuangan keluarga. Lani, yang ia kira hanya gadis miskin tanpa latar belakang jelas, dianggapnya tidak membawa manfaat. Kenapa kamu pilih dia, Rama? Hidup kita sudah susah, malah tambah beban. Ocehnya suatu malam, Lani hanya bisa tersenyum dan berusaha bersikap baik. Meskipun perlakuan Busari semakin hari semakin buruk. Ia diminta melakukan semua pekerjaan rumah, memasak, mencuci, membersihkan rumah, bahkan melayani tamu-tamu keluarga, sementara Busari hanya duduk dan memerintah. Jika makanan yang Lani masak kurang enak sedikit, Busari akan mencibir, "Masak begini aja nggak bisa? Pantesan miskin, kerja aja nggak becus." Rama awalnya membela Lani, tetapi lama-kelamaan ia mulai diam. Ia semakin sibuk dengan pekerjaannya dan merasa lelah setiap pulang ke rumah, hingga tidak ingin terlibat dalam konflik antara ibunya dan istrinya. Pernikahan yang awalnya penuh cinta berubah menjadi penuh tekanan bagi Lani. Rama yang dulu penuh perhatian, kini lebih sering mengabaikannya. Saat pulang kerja, ia lebih memilih bermain ponsel atau tidur daripada berbincang dengan Lani. Suatu hari, Rama pulang dengan wajah kesal. Ia baru saja ditolak dalam wawancara kerja di perusahaan besar yang ia impikan, Wijaya Corp, perusahaan milik Lani yang sebenarnya. Kalau saja aku punya koneksi atau istri yang bisa bantu, mungkin aku sudah diterima. Keluhnya Lani hanya bisa tersenyum pahit. Ia ingin mengatakan bahwa ia sebenarnya bisa membantunya dengan mudah, tetapi itu akan mengungkap identitasnya. Namun, semakin hari, Rama semakin frustrasi dengan keadaannya. Keuangannya tidak membaik, dan tekanan dari ibunya semakin besar. "Andai saja kamu lebih berguna, kita nggak perlu hidup susah begini," ucap Rama suatu malam, tanpa sadar betapa dalamnya luka yang ia berikan kepada Lani. Hati Lani terasa hancur. Apakah cinta Rama hanya bertahan saat keadaan masih indah? Apakah ia hanya berharga jika bisa memberikan sesuatu secara materi?
Hari demi hari, tekanan semakin besar. Hingga suatu malam, saat Lani sedang mencuci piring, Busari tiba-tiba melemparkan serbet ke arahnya. Mulai sekarang, kamu nggak usah tinggal di sini lagi. Aku nggak butuh menantu yang cuma jadi beban. Bentaknya. Rama yang mendengar itu hanya diam, tidak membela Lani. Ia bahkan tidak berusaha menghentikan ibunya saat wanita itu menyeret Lani keluar rumah, membiarkannya berdiri di depan pintu dengan hanya pakaian yang melekat di tubuhnya. Dengan mata berkaca-kaca, Lani menatap suaminya, berharap ada kata-kata pembelaan atau permintaan maaf. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan dingin dan kebisuan. Tanpa berkata apa-apa, Lani berbalik dan pergi dalam kegelapan malam, meninggalkan rumah yang selama ini ia coba anggap sebagai tempatnya bernaung. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kepergian Lani bukan akhir, melainkan awal dari sebuah kenyataan yang akan mengejutkan mereka semua. Lani pergi tanpa membawa apapun kecuali luka di hatinya. Malam itu, ia tidak tahu harus kemana. Hujan turun deras, membasahi tubuhnya yang menggigil. Namun, lebih dari dinginnya malam, ia merasakan dinginnya hati orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Saat berjalan tanpa arah, ponsel sederhana yang ia gunakan bergetar. Itu dari Livia, sekretaris setianya yang masih menjadi satu-satunya orang yang mengetahui identitas aslinya, Bu Alana. Anda di mana? Kami sudah mencarimu sejak tadi. Lani menarik napas dalam. Ia sadar, sudah saatnya kembali ke kehidupannya yang sebenarnya. Ia tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak-injak oleh orang-orang yang hanya menghargai manusia berdasarkan status dan kekayaan. Keesokan paginya, ia kembali ke apartemen mewahnya di pusat kota, mengenakan kembali identitas aslinya sebagai Alana Wijaya, CEO Wijaya Corp. Namun, hatinya tidak lagi sama. Perasaan cinta dan ketulusan yang dulu ia miliki, kini telah berubah menjadi luka dan pembelajaran berharga. Sementara itu, Rama tetap melanjutkan hidupnya tanpa Lani. Awalnya, ia merasa lega karena pikirannya terbebas dari masalah rumah tangga. Ibunya pun terlihat senang, tidak ada lagi sosok Lani yang dianggap sebagai beban. Namun, hanya dalam beberapa hari, mereka mulai merasakan kehilangan. Rumah menjadi lebih sepi, pakaian kotor menumpuk, makanan tidak ada, dan tidak ada lagi seseorang yang selalu tersenyum lembut meskipun diperlakukan buruk. Suatu pagi, Rama mendapat panggilan dari sebuah perusahaan besar. Ia diterima bekerja di Wijaya Corp, tempat impiannya selama ini. Ia sangat bahagia dan berpikir bahwa ini adalah awal dari kehidupannya yang lebih baik. Namun, kebahagiaannya berubah menjadi keterkejutan saat ia menghadiri rapat pertama di perusahaan itu. Di dalam ruang konferensi yang luas dan mewah, semua karyawan menunggu kehadiran CEO mereka. Saat pintu terbuka, seorang wanita elegan dengan gaun mahal dan aura kepemimpinan yang kuat melangkah masuk. Dan saat wajah wanita itu terlihat jelas, Rama merasa tubuhnya membeku. Itu Lani. Tidak, bukan Lani yang sederhana dan miskin seperti yang ia kenal, tetapi Alana Wijaya, pewaris Wijaya Corp yang sebenarnya adalah istrinya. Semua orang di ruangan berdiri dan memberikan hormat. Salah satu direktur memperkenalkannya dengan penuh rasa hormat. Selamat pagi, Bu Alana. Kami menunggu arahan Anda. Rama menelan ludah. Ia merasa dunianya runtuh. Saat rapat selesai, Rama mencoba menghampiri Alana, tetapi wanita itu hanya menatapnya dengan tatapan datar. Tidak ada kehangatan yang dulu selalu menyambutnya. Bu Alana, suaranya bergetar, tidak tahu harus berkata apa. Alana menatapnya tajam. Ada yang bisa saya bantu, Pak Rama? Kata-kata itu terasa asing. Bukan lagi seorang istri yang lembut dan penuh cinta, tetapi seorang pemimpin yang berwibawa. Di saat yang sama, Busari juga datang ke kantor Wijaya Corp dengan niat meminta uang kepada putranya, karena ekonomi mereka semakin sulit tanpa Lani di rumah. Namun, betapa terkejutnya ia saat melihat bahwa wanita yang selama ini ia hina, caci, dan usir ternyata adalah pemilik perusahaan besar ini. Busari langsung gemetar. Ia merasa kakinya lemas dan hampir jatuh. Dengan suara terbata-bata, ia mencoba mendekati Alana. Nak Lani, maafkan ibu. Ibu tidak tahu siapa kamu sebenarnya, katanya dengan suara penuh penyesalan. Namun, Alana hanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Jadi, jika saya orang kaya, barulah saya pantas dihormati? Tapi jika saya miskin, saya pantas dihina? Tanyanya dengan nada tenang namun menusuk. Busari tidak bisa menjawab. Air matanya jatuh. Menyadari kesalahannya, Rama juga ikut bersuara. Aku menyesal. Alana, aku salah. Aku butuh kamu. Namun, Alana hanya tersenyum tipis dan berkata, kalian tidak kehilangan Lani.
Kalian kehilangan seseorang yang dulu tulus mencintai kalian. Lalu, tanpa melihat ke belakang, ia berjalan pergi, meninggalkan suami dan mertuanya yang kini hanya bisa menyesali kebodohan mereka. Setelah pertemuan yang mengguncang di kantor Wijaya Corp, Rama dan Busari pulang dengan hati hancur. Keduanya masih tidak percaya bahwa wanita yang selama ini mereka hina dan usir adalah seseorang yang begitu berharga. Pewaris dan CEO Wijaya Corp, Alana Wijaya, di rumah, suasana terasa begitu kosong. Dulu, mereka menganggap Lani hanya sebagai beban. Tapi setelah kepergiannya, barulah mereka menyadari betapa besar perannya dalam kehidupan mereka. Busari duduk di ruang tamu, menatap ke dapur yang kini sunyi. Tidak ada lagi suara piring beradu saat Lani memasak. Tidak ada lagi aroma masakan hangat yang selalu tersedia. Pakaian kotor menumpuk, lantai berdebu, dan rumah terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Dia yang selalu mengurus semuanya. Dan kita malah memperlakukannya seperti pembantu, lirihnya sambil menahan tangis. Sementara itu, Rama hanya bisa menatap langit-langit kamarnya. Menyesali betapa bodohnya ia telah menyia-nyiakan wanita seperti Lani. Ia teringat bagaimana Lani selalu tersenyum meski diperlakukan kasar. Bagaimana ia tetap lembut meski sering diabaikan. Bagaimana ia tetap setia meski tidak pernah dihargai. Dan sekarang, semuanya sudah terlambat. Rama tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan tekad bulat, ia mencoba menemui Alana lagi. Suatu pagi, ia pergi ke kantor Wijaya Corp, berharap bisa berbicara dengannya. Namun, begitu sampai di lobi, ia dihentikan oleh Satpam. "Maaf, Pak Rama. Ibu Alana sudah memberikan instruksi bahwa beliau tidak ingin menerima tamu dari keluarga Anda." Kata-kata itu bagaikan pukulan telak bagi Rama. Alana benar-benar sudah menutup pintu untuknya. Tidak ingin menyerah, ia mencoba mengirim pesan. "Alana, aku mohon, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku menyesal." Namun, pesan itu tidak pernah mendapat balasan. Beberapa hari kemudian, ia pergi ke apartemen penthouse milik Alana. Namun, Satpam di sana juga sudah mendapat instruksi untuk tidak mengizinkannya masuk. Saat itu, Rama benar-benar merasa kehilangan segalanya. Jadi ini rasanya, kehilangan seseorang yang benar-benar berharga. Ucapnya pelan, menatap ke langit sambil menahan air mata. Sementara itu, Alana di sisi lain. Alana telah menjalani hidupnya dengan lebih baik. Setelah semua yang terjadi, ia belajar untuk tidak lagi membiarkan dirinya diperlakukan dengan buruk oleh siapapun. Ia kembali fokus mengelola perusahaannya, memperluas bisnisnya, dan membuktikan bahwa ia tidak membutuhkan cinta dari orang yang tidak pernah menghargainya. Namun, meskipun ia telah move on, ada satu hal yang ia syukuri dari semua yang terjadi. Pengalaman itu mengajarinya arti cinta yang sejati dan bagaimana memilih orang yang benar-benar tulus. Suatu hari, ia berdiri di balkon apartemennya, menatap matahari terbenam sambil tersenyum tipis. Dulu aku menangis karena kehilangan mereka. Sekarang, aku bersyukur karena Tuhan telah menjauhkan aku dari orang yang tidak layak mendapatkanku. Di tempat lain, Rama hanya bisa menatap ke arah gedung tinggi tempat Alana tinggal, menyadari bahwa penyesalannya sudah tidak ada artinya lagi. Ia telah kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya, dan itu adalah kesalahan yang tidak akan pernah bisa ia perbaiki.